Guys, ini lagi cara teknik pembuatan bibit. Jadi kita pembuatan bibit, kita pilih batang yang lebih tua dan yang lebih bagus supaya bibit yang kita hasilkan nantinya dia lebih bagus. Jadi kita ambil bibit yang paling tua. Ini contohnya, ini bibitnya yang sudah ada dia hijau ke hitam-hitaman. Ini yang paling cocok untuk jadi bibit. Setelah kita potong dari batang induknya, jadi kita jadikan jadi bibit dengan tinggi 25 sampai 30 cm ya. 25 sampai 30 cm tinggian bibit. Dan kita potong runcing tajam tiga-tiganya. Sesudah itu baru kita langsung kita persiapkan untuk menanam ke lahan. Jadi lahannya untuk persiapan pembibitan ini harus kita dulu bikin tempatnya untuk tempat bibit pembibitan, dan kita harus bikin kompos dengan ketinggian 5 cm supaya bibit ini menghasilkan yang lebih bagus. Jadi sesudah kita bikin dua masak kompos yang kita tabur, dan baru kita siram dengan air yang sudah kita sediakan untuk penyiraman pembibitan. Jadi inilah contoh bibit yang kita sudah sediakan penanaman untuk persiapan pembibitan yang akan kita kembangkan ke daerah yang lain untuk pengembangan kebun naga di daerah Tanah Karo ini, Sumatera Utara. Baik, saudara-saudara, kita lagi berada di kebun naga untuk pemangkasan. Jadi di mana cara pemangkasan yang lebih baik untuk kedepannya dan menjaga keutuhan dan budaya kebun naga. Jadi kita pertama dulu untuk memangkas tunas yang tidak berfungsi. Jadi tunas yang tidak berfungsi harus kita pangkas supaya tidak terganggu dia kepada bunga yang akan datang. Cara pemotongannya ya inilah. Ini kita buang untuk pemangkasannya yang tidak berfungsi kepada tanaman naga, supaya bunga-bunga ini tidak terganggu untuk kedepannya. Jadi ginilah teknik dan pemangkasan yang harus kita pelajari. Teknik pemangkasan dia harus rapat ke batang. Dia pemotongannya harus rapat ke batang supaya tidak muncul lagi di sini tunas yang baru. Di bawah lingkaran ban. Di bawah lingkaran ban kalau ada tunas seperti ini harus kita potong. Supaya tidak mengganggu munculnya mutik dan bunga. Sesudah itu tunas yang di dalam ban ini harus kita tinggalkan untuk mengganti nanti batang yang tua. Buat kedepannya. Supaya nanti tunas yang di dalam ban ini kita atur dengan serapi mungkin, supaya kita dapat juga melihat atau merawatnya dengan baik. Jadi kita harus juga melihat atau memperbaiki gimana perimbangan pelepah supaya tidak berat sebelah. Jadi satu pokok batang naga, batangnya harus kita tinggalkan kurang lebih dia 72 batang. 72 pelepah setiap satu pokok naga. Di situ kita atur yang tua harus kita buang, dan yang muda tunas yang baru harus kita pelihara kembali supaya dia bisa menghasilkan buah yang lebih baik ke depannya. Sudah kita potong tadi tunas yang di atas, baru sesudah kita siap pemotongan tunas yang di atas, harus juga kita kembali ke tunas dari pangkal, dari bawah. Seperti ini. Ini kita harus buang karena dia mengganggu perkembangan batang naga. Jadi ini harus kita buang. Cara pemotongannya pun harus rapat ke batang supaya tidak muncul lagi tunas yang baru. Kemudian sesudah dipangkas, hasil pangkasannya
kita kumpulkan dan kita taruh ke deko sorong. Nah, jadi ini nanti kita sudah siapkan tempat pengumpulannya semua, gimana tunas yang kita nggak pakai. Nah, dan kita ada di tempat yang lain supaya tidak berserakan di bawah pokok kebun naga. Itu menjaga penyakit-penyakit yang muncul dari hasil potongan tunas. Inilah hasil tunas buang dan harus kita sediakan tempatnya. Kita bikin parit di lokasi kebun naga biar tidak jauh dari pembuangan dari tempat pemotongan tunas. Jadi sesudah itu kita taruh ke sini, baru kita leburkan kembali. Nah, supaya tunas-tunas ini cepat lebur dan menjadi pupuk untuk kembali kita kasih kepada taman yang balik. Jadi inilah tempat untuk pembuangan tunas naga yang kita sudah sediakan. Baik teman-teman, konten ini kami sajikan dengan secara lengkap tentang budidaya tanaman buah naga. Mulai dari pembibitan, tanam, dan cara pengerawatan sampai dengan seterusnya. Baik teman-teman, jangan lupa konten kami ini saksikan terus sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih.